Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Jamaah muslim rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan nikmat berjumpa kembali di dalam bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Dalam bulan suci Ramadan yang sudah kita ketahui dan sangat kita rindukan untuk berjumpa kembali, banyak sekali keutamaan, fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, dan itu disebut juga di dalam penamaan Ramadan dengan nama lain, yaitu Syahrul Maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan banyaknya turun pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang cukup populer di setiap bulan Ramadan kita dengar, yakni hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan hanya karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa yang telah lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, sekaligus keistimewaan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Namun perlu kita ketahui bahwa pengampunan dosa itu juga terbatas. Tidak semua dosa bisa terampuni di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana kita tahu, para ulama membagi ada dosa besar dan dosa kecil. Dosa yang diampuni dengan ibadah puasa di Ramadan hanyalah dosa-dosa kecil. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 31 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang itu dilarang untuk melakukannya, niscaya akan kami hapus kesalahan-kesalahan kalian dan akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslim rahimakumullah, untuk itu puasa Ramadan yang kita lakukan juga jadi sarana maghfirah Allah Subhanahu wa taala untuk kita, juga dengan syarat pertama yang disebutkan di awal hadis tadi, imanan wahtisaban, yaitu harus dengan iman, yaitu al-i'tiqad biwujubihi, yaitu yakin, percaya betul bahwa ini adalah satu kewajiban syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu syarat yang kedua adalah wahtisaban. Ihtisaban ai bimakna talaban lil ajri was sawab, yakni senantiasa hanya mengharap ganjaran pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat yang lain. Ini disebutkan mengapa ibadah puasa menjadi istimewa, karena salah satunya ibadah puasa ibadah yang paling sedikit atau bahkan mungkin tidak ada bisa dimasuki unsur riya, karena ibadah puasa yang tahu hanyalah diri manusia itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang bisa kita ambil hikmah dari ibadah puasa, bahwa dengan puasa kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah terhadap kesalahan-kesalahan kita yang sudah lalu, yang itu termasuk dosa-dosa kecil kita. Lalu dosa besar apa yang bisa tidak mendapatkan ampunan? Dosa besar yang tidak mendapatkan ampunan kecuali hanya bertobat kepada Allah.
Dosa besar yang dilakukan hanya bisa diampuni oleh Allah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada dosa syirik kepada Allah, kemudian dosa memakan harta anak yatim, kemudian dosa sihir, dosa pembunuhan, dosa durhaka kepada orang tua, dan dosa bersumpah palsu, dusta, dan itu termasuk dosa-dosa yang harus melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hikmahnya adalah ketika kita memulai Ramadan ini dengan taubat kepada Allah, kita resapi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, kemudian kita bermunajat, mohon ampun, istighfar, taubat kepada Allah, maka insya Allah masuk bulan suci Ramadan, ditambah lagi diampuni dengan ibadah puasa dosa-dosa kecil kita, mudah-mudahan semua kesalahan kita terhapus, khususnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa sebagaimana tujuan dari ibadah puasa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah muslim rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini serta ibadah-ibadah lainnya dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.